Biasanya mereka harus bawa formulir permintaan darah dan contoh darah pasiennya. Kemudian nanti kita akan periksa dulu cocok apa enggak. Walaupun golongan darahnya sama-sama A, belum tentu cocok. Jadi sekarang kita udah masuk ke dalam lab lagi nih. Namanya lab apa sih? Lab komponen darah. Lab komponen darah. Nah, kita udah ketemu sama Ibu siapa? Ibu Nurmada, Ibu Nurmada selaku kepala seksi lab sini. kepala seksi labnya Bu Nurmada. Ibu, boleh ditunjukkan nggak prosesnya itu seperti apa sih? Prosesnya, jadi kita terima darah kan dari mobil unit dan dari tempat yang di depan, ya dari tempat. Terima di sini, kita terima, nanti mereka pakai keranjang biru ini. Kebenaran ini lagi nggak ada ya. Terima sini, baru kita bawa ke sini. Tapi karena darahnya nggak ada, jadi nggak bisa dilihat langsung ya. Nanti di perencanaan di sini mau dibuat apa, produksinya mau apa, kita bikin perencanaan, nanti keluar stiker barcode. Nah, kemudian darahnya dibawa ke sini. Selang-selangnya kita siler di sini. Ini selang disiler di sini, cuma nggak ada darah ya. Setelah disiler, kita siap untuk dimasukkan ke cup. Ini untuk proses pemutaran darahnya, nanti diputar. Sebelum diputar, kita masukin dulu ke cup sini. Oh, ini jadi buat tempat apa ibu? Tempat darahnya nanti dimasukin ke sini. Jadi darahnya masuk ke sini. Nah, kalau Diputar dengan tujuan maksudnya biar apa? ini kan kita untuk memisahkan komponen darah. Jadi nanti kalau setelah pemutaran komponen yang sel darah merahnya dia di bawah, plasmanya di atas. Dengan pemutaran kecepatannya udah ditentukan. Nanti setelah dari sini kita taruh sini diseimbangkan. Jadi ada 2 cup itu harus seimbang, harus 0. Kiri kanannya harus imbang. Jadi dari situ kita masukin ke centrifuge ini. Centrifuge. Centrifuge. Ini untuk memutar darah. Ini lagi proses nih, lagi diputar. Kalau ini nggak dipakai, ini lagi proses, belum bisa diangkat. Kalau dia belum berhenti, belum bisa diangkat. Nanti kalau udah berhenti, lampu ini akan nyala biru, kita siap buat dibuka. Ini ada program, ada macam-macam nih di sini. Ada yang 4 menit, ada 7 menit, 14 menit. Tapi sebenarnya bisa lebih kan, dari waktu memasukkan sampai dia naik sampai dia berhenti itu lebih dari segini nih. Saat pemutaran kecepatannya aja yang segini. Ada waktunya udah tercatat. Kita mau buat trombosit putarannya sekian. Mau buat misalnya FVP putarannya sekian, udah ada. Ya, nanti kalau udah selesai diputar, kita pemisahan darahnya itu ada 2 macam, ada yang di manual sana, ada yang pakai mesin. Ini mesin otomatis. Mesin buat memutar darahnya juga? Nggak memutar, untuk memisahkan. Oh, memisahkan juga. Jadi udah diputar kan komponennya udah pisah tuh. Nah nanti di sini dipisahin. Misalnya ini sel darah merah ada posisi di bawah, di atas plasma nanti dipisah. Ini kebenaran nggak ada, datangnya telat sih. Udah selesai prosesnya. Ini proses setelah pemutaran, ini hasilnya. Ini darah yang sudah diputar ya? Ini kalau dari donor kan dia darahnya masih darah lengkap. Iya. Nah ini udah jadi sel darah merah aja. Kalau ini darah ini udah bisa langsung buat dikasihkan apa ke pasien nggak ibu? Kita kalau mau keluar itu nunggu hasil dari sero dulu. Hasil MLTD yang bebas HIV, DRL, hepatitis gitu, hepatitis B, C. Ibu sebutkan sero itu mungkin sobat PMI nggak tahu nih Bu, boleh dijelaskan sedikit nggak? Iya, ini kan di screening. Jadi darah donor itu harus udah lulus uji saring ini, bebas dari penyakit HIV, HBsAg. HBsAg itu hepatitis B. Terus pilis, satu lagi hepatitis C. Jadi kalau dia udah negatif, baru darahnya kita kirim. Berarti ini maaf Bu, ini bentuk dari
dalam yang mesin yang tadi lagi muter itu ya? Iya, ini kalau terbuka gini mesinnya. Ternyata dalamnya seperti ini ya. Nanti darahnya tuh yang tadi di cup itu taruh, kan kita imbangin tuh. Iya. Jadi taruhnya harus saling hadap-hadapan. Jadi dua mesin, misalnya 2 cup, satu di sini, satu sana, satu sini, satu sini gitu. Nggak boleh salah naro. Oh ternyata harus tertata juga ya Bu. Iya. Ini trombosit, udah jadi ini trombositnya. Oh gitu. Ini trombositnya. Nanti ini kan belum homogen. Heeh. Ini dari yang tadi kan sel darah merah. Nah, ini dari plasmanya kita pisahin, ambil trombositnya. Ini plasmanya. Yang udah trombositnya udah pindah ke sini. Ya, ini dari yang darah triple tadi jadi sel darah merah, jadi trombosit dan jadi plasma. darah. Terus mohon maaf Bu, untuk perbedaan tadi kan pemisahan yang di sana sama pemisahan di sini tuh bedanya apa Bu? Ini sih manual aja, kalau di sana kan otomatis. Jadi itu mesin yang misahin, dia bergerak sendiri. Jadi sama aja ya Bu sebenarnya Bu ya? Ya beda, itu otomatis, ini kita pakai manual, mesti orang yang misahin. Nah, itu kan udah dipisah tadi ya. Nanti setelah itu kita ini nggak ada sih ya barangnya ya. Belum ada. Kalau nggak lihat ini aja proses. Ini proses, ada proses filtrasi nih namanya. Ini ada sel darah merah, kita saring, difilter biar leukositnya ada di sini. Jadi yang mengalir ke bawah ini udah bebas leukosit, dia udah leukodepleted namanya. Berarti emang harus digantung seperti ini ya Bu ya? Ya, ini prosesnya seperti ini. Nggak digantung seperti ini bisa nggak sih Bu? Yang nggak bisa. Oh nggak bisa. Bu, maaf teman-teman kan ini mungkin dia nggak tahu nih Bu, leukosit itu apa sih Bu? Leukosit kan sel darah putih. Sel darah putih. Jadi kalau yang bagus itu PRC itu sel darah merahnya udah bebas dari sel darah putih. Jadi disaring di sini. Jadi benar-benar murni sel darah merah gitu ya Bu ya? Iya, ada plasmanya tapi udah bebas leukosit. Ini tempat buat nyimpan trombosit. Digoyang-goyang tadi kan lihat tuh ada yang kok ini apa ya gitu. Nah, itu kalau ditaruh sini biar homogen dia. Biar nyatu. Biar nyatu. Nah, ini kan udah nggak ada tuh. Iya itu udah nggak ada ya. Karena dia udah digoyang, dia lemarinya di agitator namanya, tempat simpennya. Suhunya dia 22 plus minus 2. Kalau yang suhu dingin itu untuk sel darah merah. Jadi kalau trombosit tempat simpannya beda. Ini kayak goyang-goyang dan suhunya juga beda. Penyimpanan trombosit sama leukosit itu sama atau beda? Kalau beda, leukosit sih kita nggak ini. Ini trombosit sama sel darah merah. Kalau sel darah merah kan 4 plus minus 2. Oke Bu, di sebelah kiri Ibu ini ada alat untuk apa Bu? Ini untuk shaker tapi kita nggak pakai. Buat inkubator aja. Kalau mau bikin mini pool cryo, tapi nggak ada di, nggak lagi bikin. Kalau ini dari kantong yang quadruple yang 450. Nanti kan hasilnya PRC-nya udah diambil. Ini mau buat trombosit nih. Nih. Nanti ini diputar. Ini lagi diinkubasi nih selama sejam. Kalau nggak diinkubasi dulu itu langsung diputar di alat tersebut bisa nggak sih? Enggak, kan itu udah SOP-nya seperti itu, harus di Ada SOP tersendirinya gitu ya? Terima kasih banyak Ya, Bu, sama-sama. Ya, nanti Kita main lagi. oke, semoga bermanfaat ya penjelasannya. Ya. Nah teman-teman, jadi prosesnya tadi yang di lab tadi itu adalah yang terakhir. Jadi ini udah selesai. Oh itu. Sekarang kita Lapar nih Kak. Kita sekarang mana nih? kita makan. Oke, kantinnya di mana Kak? Tapi tar dulu, kita ganti baju dulu dong. Oke, siap. Iya benar-benar. Ya, Oke, kita berubah ya. ya. Tuh, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita berdua sudah keluar dari lab. Kita berdua ini sekarang mau ke kantin untuk makan. Kita lapar. Iya.
Oh ya di sini jadi PMI itu lengkap banget di PMI DKI ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau donor darah belum makan, teman-teman bisa kantin ini. Atau teman-teman habis donor terus lapar, teman-teman bisa kesini juga gitu. Tapi bentar Kak, oh kayaknya di situ ada yang habis donor gitu. Kita tanya yuk. Permisi, Kak. Kak, Mas, Mbak. Saya mau nanya nih, namanya siapa? Oji. Siapa? Mas Ozi sama Mbak Dewi. Oh, gitu. Ini Mbak habis donor apa gimana? Dua-duanya habis donor? Iya. Sering donor ke sini? Sudah berapa kali, Mas? Ya kurang lebih 5 kali. Oh, sudah 5 kali. Kalau Mbaknya? 9 kali. Tuh teman-teman jangan mau kalah sama Mas Ozi dan Mbak Dewi. Teman-teman Iya. juga harus donor. Hmm. Nah, abis donor lapar ya. Makan di sini. Tuh. Gitu. Oke, Mas, kesan dan kesannya selama Mas mendonorkan darah di UTTD PMI DKI gimana? Oh, orang sangat aman sih ya. Terus ini juga ya kayak di KPKB sih sedih. Enak banget sih. Oh gitu. Kalau Mbaknya sendiri? Kalau untuk di sini sih untuk pelayanannya kan ramah-ramah orangnya, terus bersih juga. Terus kalau habis donor di badan juga lebih enak. Oh gitu. Oke. Jadinya kalau udah sekali donor, kalau nggak rutin jadinya di badan berasa. Oh berasa gitu ya. Oke. Kalau Mas dan Mbaknya bersedia nggak sih kalau ketika nanti bulan puasa disuruh donor? Oh bersedia. Oh ya Mas, Mbak ini dong kasih pesan dan pesan-pesan nih buat teman-teman yang takut donor gitu kan. Iya. Mbak sama Masnya udah sering donor nih, tapi banyak teman-teman yang takut Masih takut jarum suntik gitu kan? Ya, gimana tuh pesan-pesannya buat teman-teman? Nggak sakit sih. Mm-mm. Soalnya kan paling pas penusukan pertama doang karena mikirnya jarumnya gede atau gimana. Ya betul. Tapi nggak apa-apa kalau udah kesedot darahnya mah enak aja tuh. Oh gitu. Gitu. Jangan takut buat donor kata Mbak Dewi. Kalau dari Mas Ozinya gimana nih? Berarti kita donor kan berbagi juga lah jatuhnya kan. Iya. Soalnya buat berbagi ya. Gitu. Kalau Di badan juga sih emang. kalau Mas sendiri pertama kali donor itu ada rasa takut nggak sih sama jarum suntik? Ada ya. Ada lah yang namanya. Wah, darah kita diambil nih. Kita Oh ya. suntik gimana. Tapi setelah 5 kali ini ya biasa aja gitu. Jadi ketagihan ya Mas ya? Oke. Gitu ya, jadi kalau nggak donor ya badan pada kayak Berasa juga ya di badan ya. Oke. jadi kayak kecanduan gitu. Berarti kecanduannya itu positif ya, bukan yang negatif ya. Gitu teman-teman. Oke. Oke Mbak, Mas makasih ya waktunya. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita udah makan nih, terus kita juga udah lihat prosesnya dari awal sampai akhir, sampai tadi administrasinya, sampai darahnya dikasih ke yang membutuhkan ya Kak ya. Ternyata petugas di sini ramah-ramah Kak ya. Tugasnya ramah-ramah, tempatnya juga enak banget, nyaman. Jadi teman-teman jangan takut buat kesini. Dan jangan khawatir juga ketika teman-teman habis donor darah merasa pusing, teman-teman bisa Makan di kantin di kantin. sini. Iya, tuh. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan episode kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat Emi, salam kemanusiaan.